Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Dinyatakan menang sengketa hasil Pilpres oleh Mahkamah Konstitusi, pasangan Prabowo Gibran siapkan transisi pemerintahan. Seorang pria warga Gunung Kidul ditangkap polisi setelah menikam sopir bus batik Solo Trans di Sukoharjo 3 pekan lalu. Tumpukan sampah di TPA Tanjung Rejo Kudus menggunung karena sudah terlalu penuh dan alat berat rusak. Kasus penemuan mayat perempuan di Sukoharjo terungkap. 1 dari 2 pelaku ditangkap. Ia adalah pelaku yang membuang mayat korban di area pemakaman. Sementara pelaku utama masih buron. Salah satu tersangka kasus pembunuhan perempuan yang ditemukan tewas di area parit permakaman Desa Polakarto pada 14 April lalu akhirnya ditangkap. Tersangka berinisial RSM atau R, warga Polokarto, Sukoharjo. Ia ditangkap di kediamannya pada Minggu dini hari kemarin. Dari pengakuan tersangka, ia diminta temannya berinisial D yang merupakan tersangka utama untuk membuang jasad korban. Ia dijanjikan imbalan uang 2 juta rupiah, tetapi tersangka baru menerima 100.000 rupiah. Pertama itu pertama saya tentang lokasi yang sepi gitu loh. Oh, terus bahasanya jangan mau, yang penting jelas. Saudara aku boleh sepi orang tua mana? Yang penting jelas bagian. Kamu dijanjikan berapa? Dikasih berapa? Janjinya dikasih berapa? Rencana 2 juta tapi belum dikasih. Belum dikasih? Baru dikasih. 100.000. Polisi mengatakan motif sementara tersangka utama ingin menguasai harta korban karena semua barang milik korban diambil oleh para pelaku. Untuk motif yang saya sampaikan, jadi sementara untuk motifnya sesuai barang-barang yang dimiliki oleh korban, yaitu kendaraan sudah dijual, terus kemudian HP, terus kemudian hasil daripada tindak pidana, uang THR itu juga hilang. Terungkapnya kasus pembunuhan ini dari hasil otopsi yang mengungkap korban meninggal karena dibunuh. Polisi akhirnya mendalami kasus dan memeriksa sejumlah saksi. Kini polisi masih memburu pelaku utama. Heri Prasetyo melaporkan dari Sukoharjo. Setelah 3 pekan lamanya akhirnya penusuk sopir bus batik Solo Trans ditangkap. Pelaku mengaku menusuk sopir bus BST karena kesal kendaraannya dipepet. Seorang pemotor menghadang bus batik Solo Trans. Saat berhenti, pemotor langsung menghampiri supir bus dan cekcok pun terjadi. Sebelum pergi, pemotor sempat menikam supir bus lalu meninggalkan lokasi. Peristiwa yang terjadi pada 4 April lalu ini membuat penumpang bus panik dan segera menolong supir ke rumah sakit UNS. Nyaris 3 pekan berselang, pelaku akhirnya diringkus. Pelaku mengaku bertindak spontan karena kesal kendaraannya terpepet dan tersenggol bus di dekat halte rumah sakit UNS Kartasura. Saya diserempet Di wilayah Kartasura, tepatnya di depan rumah sakit UNS. Oke, rekan-rekan ada lagi. Memang selalu bawa saja Mas ya? Itu dulu buat jaga-jaga, saya kerja pulangnya malam. Terus dulu ada musim kelitih itu buat jaga-jaga. Ya, berarti selalu bawa. Pelaku berusaha menghilangkan barang bukti seperti jaket, pisau, dan motor yang dikendarai. Pelaku ditangkap di kediaman kakaknya di Karanganyar. Di data reskrim, ini tahun-tahun sebelumnya juga sudah pernah melaksanakan tindak pidana dan sudah masuk
sudah pernah masuk. Terus yang kedua, saya sampaikan untuk menghilangkan barang bukti. Jadi awalnya kendaraan yang digunakan itu kan warna hitam. Kita lihat tadi di sana hitam. Tapi sudah dirubah menjadi merah marun. Terus setelah kita melaksanakan pendekatan kepada pelaku, akhirnya barang bukti yang sudah dimusnahkan pun juga kita gali. Atas perbuatannya, pelaku kini mendekam di tahanan Mapolres Sukoharjo. Ia dijerat pasal 351 ayat 1 KUHP tentang penganiayaan dengan ancaman 2 tahun penjara. Heri Prasetyo melaporkan dari Sukoharjo. Sebuah warung kelontong di Klaten dibobol pencuri. Pelaku mencuri seluruh stok rokok dengan nilai kerugian 6 juta rupiah. Dengan membobol atap, seorang pencuri masuk ke warung kelontong di Mayungan, Ngawen, Klaten. Setelah berhasil masuk, pelaku langsung menggasak rokok yang ada di etalase. Seluruh rokok curian dimasukkan ke karung yang dibawa pelaku. Aksi pencurian ini terjadi pada 19 April dan terekam kamera pengawas warung. Peristiwa pencurian baru diketahui keesokan harinya saat pemilik hendak membuka warung. Akibat pencurian ini, ia merugi sekitar 6 juta rupiah. Kalau semuanya eceran, terus kemarin tak hitung-hitung sesuai stoknya gitu, kerugiannya ya 6 juta lah. 6 juta. Berapa bungkus? Sekitar berapa bungkus? Banyak sih, soalnya lumayan komplit rokoknya. 100 bungkus ada, Pak? Kita nggak ada. Yang diambil rokok aja atau ada yang lain? Rokok aja. Soalnya nggak ngacak-ngacak laci tas juga enggak. Pelaku lewat mana, Mbak? Lewat atas samping lapak. Merusak apa? Keluar masuknya lewat situ. Merusak triplek. Iya, ya rusak triplek. Terus masuk udah bawa karung. Terus keluarnya bawa 1 karung penuh. Terus ngambil tas belanja sama kresek. Isinya rokok semua. Pelaku sendiri, Mbak? Kalau dari dalam sendiri sih. Pencurian rokok di warung milik Desinta ini masih dalam penyelidikan polisi. Petugas datang ke lokasi dan meminta keterangan saksi di lokasi sekitar. Langkah dari kepolisian setelah kita menerima laporan adalah antara lain kita menerima laporan dari warga masyarakat, kemudian cek ke TKP, kemudian mengumpulkan bukti-bukti yaitu berdasarkan keterangan saksi sekitar kejadian dan keterangan saksi sendiri, kemudian berkoordinasi dengan Resmo Polres Klaten untuk membantu pengungkapan kasus tersebut. Petugas juga meminta rekaman kamera pengawas untuk mengungkap identitas pelaku. Krisna Agung melaporkan dari Klaten. Hanya karena ingin adu kesaktian, 2 warga di Banyumas berduel. Naasnya korban yang menantang dahulu dilaporkan tewas tertikam pisau lipat pelaku. Bertempat di Kecamatan Kebasen, Banyumas, pelaku duel maut ditangkap di rumahnya. Pelaku ditangkap berselang 2 jam setelah duel maut terjadi. Selain menangkap pelaku, polisi juga menyita sebilah pisau lipat yang digunakan saat berduel. Duel terjadi pada Sabtu malam di area Bendungan Serayu, Kecamatan Kebasen, Banyumas. Saat itu pelaku Sofyan berduel dengan korban Widi Haryanto. Keduanya membawa senjata tajam masing-masing berupa pisau lipat. Menurut pelaku yang berusia 21 tahun, keduanya berduel untuk adu kesaktian. Namun korbannya yang berusia 34 tahun kalah usai terluka karena terkena tikaman pisau. Sementara pelaku terluka di bagian tangan. Korban sempat dibawa ke puskesmas tetapi nyawanya tak tertolong. Pelaku mengaku menerima duel dengan korban hingga tewas karena sering ditantang oleh korban. Lucunya bermula dari karena kekesalan daripada pelaku sudah berulang kali ini ditantang oleh si korban. Ya berulang kali ditantang oleh korban, kemudian baru kemarin itu dilaksanakan tantangan tersebut. Duel ya? Iya, jadi duel. Bahwa karena ada permasalahan pribadi, teman-temannya tidak pada tahu, yang tahu hanya mereka berdua. Ada saling kenal mereka itu berdua? Sebelumnya tidak saling kenal, tapi karena ada permasalahan pribadi yang diketahui hanya antara pelaku dan korban.
Kini pelaku ditahan di Mapolres Banyumas. Akibat duel maut ini, pelaku terancam hukuman selama 7 tahun penjara. Mardianto melaporkan dari Banyumas.